Oke movie lover, kita lanjut dari konten sebelumnya, di mana kali ini ada 5 film romantis religi part kedua yang gak boleh kalian lewatkan sama sekali. Mungkin dari kalian ada yang belum nonton film-film apa aja yang ada di part pertama, kalian boleh stop dulu dan tonton video gua sebelumnya. Biar mempermudah juga, gua bakalan naruh linknya di kolom deskripsi. Masih sama gue lagi Are, and welcome back to the next cinema channel. Film romantis religi Indonesia part kedua ini juga gue spesialin buat kalian semua yang suka nonton film-film sejenis ini. Dan kalau di dua segmen ini kalian sangat suka, dan besar kemungkinan gue bikin part ketiganya dengan versi film yang sangat berbeda pastinya. Jadi biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari gue, kalian bisa pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau sudah, mari langsung aja kita masuk ke list filmnya. Drama remaja romantis yang relevan dengan kisah percintaan anak zaman sekarang dan juga dibalut dengan komedi serta mengandung banyak pesan moral dan agama. Aku Bukan Jodohnya, film garapan salah satu aktor yang mencuri perhatian. Aku Bukan Jodohnya menceritakan kisah cinta Bagas dan juga Nadira. Bagas merupakan sosok yang sopan dan menghargai perempuan, tetapi nggak yakin akan kekuatan cinta. Bahkan dia pikir cinta akan kalah dengan hal-hal lain seperti harta. Namun pertemuannya dengan Nadira, seorang perempuan cantik dan ceria, membuat Bagas mulai mengerti rasanya mencintai hingga sakit hati. Nah, mungkin seperti cerita cinta pada umumnya, setelah manisnya jatuh cinta akan ada kisah patah hati yang menyayat hati. Pada film ini penonton akan dikejutkan oleh plot twist yang akan membuat emosi penonton menjadi campur aduk antara sedih, kesal, dan gak habis pikir. Gak hanya soal cinta, film Aku Bukan Jodohnya juga mengandung nilai persahabatan, kekeluargaan, dan agama pastinya. Dalam film ini Syakir Daulay juga menyelipkan banyak pesan agama untuk para remaja dan orang tua. Dia menyampaikan lewat film ini bahwa penting bagi remaja untuk menguatkan imannya agar nggak terlalu dalam sakit hati. Jatuh cinta boleh, tapi saat sakit hati tetap harus bangkit dan kembali mengejar cita-cita. Aku Bukan Jodohnya tayang perdana pada 30 Desember 2021 dengan dilabeli remaja. Mengambil cerita hubungan hangat antara seorang ayah dan anaknya, Pintu Surga Terakhir juga masih menyelipkan kisah romansa yang cukup bikin baper, apalagi dibaluti dengan religi yang sangat bagus. Pintu Surga Terakhir mengisahkan tentang seorang anak perempuan bernama Irma yang tinggal hanya bersama dengan sang ayah. Di usianya yang telah menginjak 30 tahun, Irma sukses memiliki butik sendiri dengan beragam baju gamis yang didesainnya. Kesuksesan ini juga ditambah dengan nilai diri Irma yang suka ikut kajian. Tapi seperti kebanyakan yang terjadi di keluarga Indonesia, sesukses apapun wanita selama belum menikah belum dianggap sukses. Irma ogah menikah meski kerap dipaksa oleh sang ayah. Dari kajian, Irma mantap untuk berbakti pada ayahnya sebagai pintu surga terakhir setelah ibunya meninggal dunia. Setelah menikah, Irma khawatir lebih patuh kepada suami sehingga nggak bisa merawat ayahnya dengan maksimal. Film ini bakalan memberikan perasaan yang cukup sadness untuk para penontonnya dan juga memiliki pesan moral yang cukup kuat. Penampilan aktor legend yaitu Indro Warkop tampil sangat mengagumkan, bisa membuat penonton sedih ataupun bahagia. Apalagi chemistry dengan Cut Meyriska sangat kuat sebagai bapak dan anak. Sutradara Fajar Bustami berhasil untuk menunjukkan detail-detail perhatian bapak dan anak di film ini dengan sangat bagus. Pintu Surga Terakhir tayang perdana pada 11 November 2021. IMDb memberikan rating untuk film hangatnya keluarga ini sebesar 9,6, di-vote dari 9 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Salah satu sebuah tontonan religi tentang bagaimana kita sebagai manusia harus berusaha mencintai apapun dan siapapun karena Allah. Dan di film Ku Kejar Cinta ke Negeri Cina, kita juga bisa mengambil intisari filmnya untuk menebalkan cinta kita kepada Allah, keluarga, serta pasangan kita. Ku Kejar Cinta ke Negeri Cina menceritakan tentang kisah cinta antara Ridwan Imam Fadli dan juga Widya yang sangat rumit. Memiliki nama yang sangat islami, namun Imam nyaris gak pernah menjalani kewajibannya sebagai seorang muslim. Sementara itu orang tua dari Widya meminta Imam untuk taat beribadah. Suatu hari saat Imam menemani Billy ke kelenteng Sampokong, dia bertemu dengan seorang perempuan muslim asal Tiongkok bernama Chen Jiali. Pertemuan itu membuat Imam jatuh cinta pada Chen Jiali dan Imam kemudian memutuskan hubungannya dengan Widya yang telah berjalan 4 tahun dan berusaha mendekati Chen Jiali.
Film yang wajib banget ditonton buat kalian movie lover dimanapun, karena memiliki alur cerita yang super keren dan konfliknya juga nggak berat-berat banget, santai aja bawaannya untuk ditonton. Pesan moralnya juga ngena banget di film ini, apalagi sutradara Fajar Bustami mahir dalam memilih karakter yang harus memerankan untuk filmnya itu. Sebut saja ada Iris Karen yang aktingnya mengalir dengan sempurna, dipasangkan dengan Adipati Dolken yang perjuangannya bukan main di film ini. Ku Kejar Cinta ke Negeri Cina tayang perdana pada 4 Desember 2014. IMDb memberikan rating untuk film perjuangan cinta seseorang ini sebesar 6,0 di vote dari 39 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Petualangan yang dibarengi romantika serta religi menurut gua sangat menarik. Bagaimana cerita yang akan ditawarkan oleh Jilbab Traveler sendiri? Karena banyaknya genre dan itu membuat gua tertarik untuk menonton film ini, apalagi untuk disarankan buat kalian semua. Jilbab Traveler menceritakan tentang Rania Timur Samudra, anak bungsu dari 3 bersaudara yang diberi julukan Jilbab Traveler oleh pembaca karya novelnya. Sosok Rania adalah wanita tangguh dan suka traveling. Namun Rania berniat mengakhiri hobi travelingnya ketika ayahnya jatuh sakit. Namun ayahnya malah bersemangat menyuruh Rania traveling ke Baluran, tempat di mana dulu ayah dan ibunya bertemu. Di Baluran inilah pertemuan pertama Rania dengan Hyun Gyun, seorang fotografer asal Korea yang ditemani sahabatnya Alvin. Film yang disutradarai Guntur Suharyanto ini adalah debut keduanya bekerja sama dengan penulis Asma Nadia setelah film pertamanya sukses di pasaran, yaitu film Assalamualaikum Beijing. Dalam film Jilbab Traveler ini nuansa islaminya dapat banget, penuturan kisahnya juga berjalan dengan sangat baik, apalagi dari segi gambarnya yang berhasil mengambil scene-scene yang sangat menakjubkan. Bunga Citra Lestari seperti melebur dengan karakternya, gadis cantik yang suka traveling cocok banget diperankan olehnya. Apalagi akting Ringo Agus memberi nuansa yang sangat berbeda untuk film yang satu ini. Komedi yang dia berikan itu benar-benar gokil banget. Jilbab Traveler tayang perdana pada 5 Juli 2016. IMDb memberikan rating untuk film petualangan yang dibaluti religi ini sebesar 6,1 di vote dari 28 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Siapa yang gak kenal dengan film yang satu ini? Perjuangan cinta seorang lelaki yang luar biasa untuk gadis yang sangat dicintainya itu. Laila Majnun juga memberikan nuansa religi yang cukup kental di dalamnya. Laila Majnun bercerita tentang seorang penulis novel bernama Laila yang dalam kesehariannya juga bertugas sebagai pengajar di sebuah pondok pesantren. Berkat kesuksesan novel yang dia tulis, Laila mendapat undangan untuk menjadi dosen tamu di Azerbaijan. Tanpa disangka, selain berkesempatan untuk membagikan ilmunya, Laila juga bertemu dan berkenalan dengan seorang pemuda setempat bernama Samir yang dengan segera mencuri hati dan perhatian Laila. Sayangnya, hubungan keduanya terhalang oleh janji yang telah dibuat oleh Laila kepada Ibnu bahwa dirinya akan menikahi teman masa kecilnya tersebut. Dua aktor legendnya Indonesia dipasangkan di film ini. Reza Rahardian, aktor multitalenta yang cocok banget memerankan karakter dengan segi apapun. Berperan sebagai laki-laki Azerbaijan menurut gua sangat berhasil, baik itu dari cara pengucapan dialognya ataupun dari gestur tubuhnya itu. Sutradara Monty Tiwa berhasil memberikan nuansa religi yang pas serta scene-scene yang cukup mengagumkan. Laila Majnun tayang perdana pada 11 Februari 2021. IMDb memberikan rating untuk film perjuangan cinta yang sangat besar ini sebesar 6,2 serta di vote lebih dari 268 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film di part kedua ini yang gue spesialin buat kalian untuk menyambut bulan suci Ramadan. Pokoknya subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gue juga, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gue Are, see you in the next film.